والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه إلى يوم لقاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النور ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة. أما بعد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang ulun hormati dan ulun muliakan kepada seluruh guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Guru Ahmad, Syahriani dan Guru Hanif, beserta dengan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada mereka semua. Begitu juga yang saya hormati dan saya muliakan kepada seluruh kepala desa yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kepala desa Tamyang, kepala desa Binturu, dan yang lain-lainnya beserta dengan staf-stafnya yang ikut hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Beserta kepada seluruh para panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di desa Sekumbang ini, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada siang menjelang sore hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sore hari ini kita semua dikumpulkan di tempat ini untuk memperingati kekasih kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya syahrul rabi'in syahrul afaya wal mirah, fatlubu matalibakum ila Allah subhanahu wa ta'ala asa yukrimukum bijahil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'zamul matalib huwa husnul khatimah. Beliau mengatakan syahrul rabi'in syahrul ataya wal minah, bahwasanya bulan Rabiul Awal yang mana kita ada di dalamnya ini. Apa bulan Rabiul Awal? Rabiul Awal dikatakan oleh beliau adalah syahrul ataya wal minah, yaitu bulan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fatlubu matalibakum ila Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mintalah dari segala permintaan yang mau kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa yukrimukum bijahil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memuliakan kalian semua dengan berkat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa 'azamul matalib huwa husnul khatimah. Dan paling agungnya permintaan kepada Allah tiada lain dan tiada bukan, yaitu kita meminta supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya dikatakan bulan Rabiul Awal ini pemanai akilai, ini bulan kita disuruh berpinta lawan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita meminta lawan Allah jangan sampai tertinggal berkat Nabi Muhammad. Insya Allah apabila kita pada bulan Rabiul Awal ini berpinta lawan Allah, apa aja permintaannya? Yang pemanai misalnya hendak dapat menantu, akhir misalnya hendak dapat supaya laki pian, perajakian dan lain sebagainya. Apa aja permintaannya kepada Allah, mumpung bulan Rabiul Awal, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah, tapi jangan sampai kada ingat buat di ujung doa kita dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah biar kabulkanlah segala permintaan ulun. Maka insya Allah segala doa-doa yang kita minta pada bulan Rabiul
Muhammad SAW akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya pian kirai berisi anak-anak, mungkin anak pian itu tanaka pada anak lain ngalih dipadahi A ini menggawi B, ujar kita B ini mau A, macam-macam. Nah, berkat bulan Rabiul Awal, ayo pian, mumpung bulan Rabiul Awal, mumpung bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyaki berpinta lawan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan sampai kada ingat di penghujung doa pian, jangan sampai melupakan Nabi Muhammad. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, kabulkan hajat ulun, kabulkan permintaan ulun, kabulkan doa ulun. Insya Allah, apabila kita berpinta lawan Allah, berdoa lawan Allah di bulan Rabiul Awal ini dengan membawa wasilah perantara kemuliaan Nabi Muhammad, insya Allah segala permintaan dan doa kita akan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamul matalib huwa husnul khatimah, dan permintaan yang sangat agung, yang sangat besar, bukan berisi motor, bukan berisi mobil, bukan berisi minantonang sugi, bukan berisi tanah berhektar-hektar, tapi permintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka mudah-mudahan ya Allah, dengan berkat kami memperingati Maulid Nabi pada hari ini, di siang hari ini, di sore hari ini, yang kami rela berpanas-panas mulai dari rumah sampai ke tempat ini untuk mengagungkan kelahiran kekasih pian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya yang halal dan banyak. Mudah-mudahan pada yang hadir di sini Allah takdirkan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan semua hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang pentingnya kita meminta dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, wafatkanlah kami Allah dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dia minta teruskan sampai dikit lagi lah. Ulun tahu benar yang apa tahu benar ulun kesian ya, kesian benar betul. Ulun sebenarnya berlewas nih, barang ini salah satu umat barang dan yang masuk surga berkah. Kamu masuk surga jangan kalimat atau kan kalau itu pasti akhirat dia dua itu tempatnya. Kalau nggak ada surga neraka, pas dia lihat ini surga, ay mana guru yang bicara mas malam itu dia pada kuliah kita dede di sini. Artinya di mana tuh? Di mana bayar pilon? Di surga kan di neraka. Nama dua kan ulun surga. Kalian. Mudah-mudahan kita lah pertemuan kita hari ini menjadi muqaddimah, menjadi permulaan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan muha-muha masing-masing, perhatikan muha keluarga masing-masing, perhatikan muha-muha tetangga kita masing-masing. Perhatikan kalau seandainya kita di surga, kadang melihat muha keluarga kita, kadang melihat muha tetangga kita, kadang melihat muha kalau saudara kita, kadang melihat muha kawan-kawan kita. Ambil, jangan dihijabkan. Minta lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ulun bisi di sana, ulun bisi kawan, ulun bisi keluarga, ulun bisi kawan. Dahulunya kami pernah hadir di tempat majelis Nabi Muhammad SAW, maka ulun kada ridho apabila kawan ulun di sana ulun, keluarga ulun ada di neraka. Ya Allah, keluarkan mereka semuanya, masukkan ke dalam surga. Makanya penting benar kita hadir di tempat ini. Nah, pinang duit alhamdulillah, pinang duit khususnya ulun, pinang duit teh enak masih lihat guru ini ada di surga. Palapau di ceramah kalinya orangnya ada di surga. Nah, pinang duit ambil jangan jangan hapus doa
Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama mengagungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acara-acara yang seperti ini. Disebutkan oleh Sayyidina Imam sahabat Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa arda. Beliau mengatakan bahwasanya man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa mengagungkan daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirnya kita di tempat ini pamanai akilai kadada lain dan kadada buka, niatnya sebutin aja apa, untuk mengagungakan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di tempat ini untuk mengagungkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ujar Sayyidina Ali, orang tersebut kayaknya Allah beri dua keutamaan. Yang pertama apa? Yaitu ujar Sayyidina Ali, inya mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam dalam hatinya pasnya mati tadi. Yang kedua, inya masuk surga di ghairi hisab. Kan berhitungan amal lagi deh, langsung langsung ke surga. Nah, kayak itu tuh nyaman dia. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini lah, baik itu para panitianya, baik itu bapak-bapaknya, ataupun ibu-ibunya, adik-adiknya, siapapun yang sempat hadir di tempat ini, baik panitianya ataupun jamaahnya, mudah-mudahan kita dapat dua perkara ini, yaitu kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga bi ghairi hisab berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting benar kiatlah kita itu mengetahui daripada tujuan kita hidup. Apabila kita kada tahu lawan tujuan hidup, ya kena sembarangan. Nah, coba biarlah misalnya kan, anak pian, coba aja lihat anak dia telah apabila sekolah, ini kada tahu tujuannya sekolah itu apa. Kada karuan kampung lu sekolah jujur lah. Bekerja aja, HP aja tujuannya. Paham kalian? Kenapa ini kada tahu tujuannya di sekolahkan itu apa? Tujuan ini yang disuruh belajar itu apa? Ini tahunya rame aja taruh situ kan? Nah, maka dari itu yang tujuan kita hidup harus tahu tujuan hidup supaya apa? Supaya kita selamat di dunia, selamat juga karena di akhirat. Paham kalian? Nah, inilah ujar para ulama, tujuan kita sebagai manusia ini hidup banyak yang sudah pada tahu dia juga tapi tidak diamalkan. Paham nggak? Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini sedikit ulun akan menyampaikan beberapa penjelasan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini hidup berberkat, mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung jelas. Sian kalau parah. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu binahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya radimah. Perhatikan baik-baik supaya jangan salah arah. Pianlah perhatikan, apabila pian hendak menuju suatu tempat manapun, hendak ke Banjar kah, hendak ke Batu Licin kah, hendak ke Jawa kah, hendak ke Sungai Durian kah, pian harus tahu dulu tujuannya kemana, jalannya kemana. Apabila kada tahu tujuannya, kada tahu jalannya, mungkin yang akan kita dapatkan apa? Kesasar, kada sampai tujuan. Kenapa? Kada tahu tujuan, kada tahu jalannya. Itu paham salahnya. Jadi supaya kita itu selamat dunia, selamat juga di akhirat, ketahui jalannya, ketahui tujuan hidupnya. Kalau kita sudah tahu
Masya Allah nyaman tuh hidup. Ada sengsara, dia sedikit, tapi hati nyaman. Luar biasa lah. Nah, apa ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Nah, perhatikanlah, baik ulun ataupun pian, pamanai, acilai, ayo kita sama-sama menjadikan tujuan hidup kita itu untuk akhirat, supaya Allah juga lawan kita. Itu yang harus kita jadikan tujuan hidup. Apabila kita menjadikan akhirat, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, maka ujar Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat 3 keutamaan. Ini bahwa boleh amalkan enak, jangan didengarkan suara. Kamu didengarkan suara, yang ada debat apa-apa. Nah, nyatakanlah sekali lagi nah. Man kana fil akhirati hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya di dalam menjalani hidup di dunia ini, maka Allah akan memberikannya 3 keutamaan. 1. Apa? Ja'alallahu binahu fi qalbihi. Allah akan menyucikan hatinya. 1. Allah akan menyucikan hatinya. Apabila hati itu sudah terasa suci, nyaman sudah. Kita tuh pamanai akilai suci itu menurut kita suci karena duit. Makanya apabila ada duit, usangnya ada ketulungan. Jujurlah. Nah, itulah gara-garanya kita menganggap sugih itu ukurannya kalau diisi duit. Semakin banyak duit, semakin sugih orang itu. Padahal pada macam itu, sugih yang sesungguhnya itu adalah sugih hati. Banyak orang berduit kemana yang silai, banyak orang berisi mobil, banyak orang berisi harta, tapi hatinya tuh usang aja. Siang hari malam gak ada lain, usang aja. Nyaman lah hidup kayak itu. Ada nyaman. Tapi ada sebagian orang pula, mohon maaf rumah, ada tapi harap, kadang-kadang jepok sudah. Lubang, tulang, tihang-tihangnya, macam-macam, papan-papannya. Tapi setiap hari segitu nah, sedih aja rasa hati. Nyaman aja perasaan sidin. Kenapa? Sidin sugih dengan Allah, bukan sugih gara-gara harta. Itu dicari ilmunya. Paham gak dia? Nah, jadi orang yang Allah sugihakan hatinya tadi adalah orang yang menjadikan Allah, yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Allah sugihakan ke hatinya. Walau misalnya orang tadi ada isi mobil, ada isi motor, ada isi balapan, rumah pun halus, lampu pun tidak tapi nyala, tapi hatinya sudah Allah sugihakan. Itulah sugih yang sesungguhnya. Itulah sugih yang sesungguhnya. Nyaman hidup di Banten, nyaman hidupnya, ada pemisahan. Tapi apabila orang itu ada menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, akhirat ada menjadi tujuan hidupnya, biar nang kaya apa aja sugihnya, walau banyak rumahnya, walau banyak mobilnya, walau banyak macam-macamnya, tapi hatinya pada disucikan oleh Allah, ya tidak. Orangnya pamusangan. Ada kota itu senang biling. Nah, tadinya mandian. Ulun nih mintarilah benarlah ngaran banyak ke jalan ke rumah-rumah, jalan-jalan ke tempat-tempat tuh. Rancak melihat ada pianlah di sana. Orang tuh masya Allah. Rumah ini rasa ulun harapan rumah pian yang ada di sini. Kita relalah saburuk-buruk rumah pian di sini, tapi mudahan sugihan beritaan. Nah, itu bayangin ya. Amin. Amin. Jangan sugih namanya. Amat kamalakan dah. Sugih hati kursitin. Antara dua akan miskin udah bagaimana? Nah, disinilah misalnya tuh, saburuk-buruknya rumah ini ada saburuk rumah sidin. Bahkan kita rela
minta rela. Ada niatan hendak menghina atau apa? Hatap tuh, tahu latihan apa? Halupan makai ini, halupan makai seng, halupan anu hatap daun kada karpal. Dindingnya memang ada lah kayak rumah yang dinang seng, nang kasibut, nang papan, ada kosongan. Tapi kenapa yuk? Ulu dia itu senyum aja. Ibaratnya tuh kita melihat tahun 42 zamannya, tahun 42 bahagianya. Padahal pemilihan secara kasat mata kayak ini sih itu kan bahagia. Kenapa? Ada isi macam-macam. Motor ada diisi, mobil ada diisi, harta ada yang diisi. Kenapa diisi itu senyumnya luar biasa? Kebahagiaannya itu napar pancar dari Tuhan Sidin. Sampai-sampai kita melihat itu, Masya Allah, tahun 42 bahagia, tahun 42 senyum. Sekalinya pas diteliti orangnya, Masya Allah, luar biasa. Akhirat sebagai tujuan hidup Sidin. Apabila sudah urusan sembahyang, yang lain sedikit digalakan, sembahyang didahulukan. Hidupnya besan akhirat, hidupnya besan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ia lebih mendahulukan Allah, Allah sugihakan hatinya tadi. Makanya ujar ulama, nah perhatikan, di dalam kitab tauhid itu disebutkan bahwasanya ujar ulama, man wajadal maula, barang siapa yang telah mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mendapatkan nikmat-nikmat yang lain, maka sesungguhnya orang itu adalah sugih yang sesungguhnya. Wa man wajada ni'mata kullaha bi ghairil maula fala faidata. Siapa yang dapat nikmat macam-macam, dapat mobil, dapat motor, dapat rumah, dapat sarang burung, dapat sawit, dapat karet, dapat macam-macam, tapi lawan Allah jauh, sembahyang ada, fala faidata, ada manfaatnya sama sekali. Hidupnya pusing hanya bawaannya. Bujuran tuh. Akhirnya saya menyinggungkan guru ini. Nah, ulun kada sebutin dua pemanai akhirnya ya. Aku dua sih, umur bertiga. Bujuran tapi dia di juara. Ulun kemana-mana, alhamdulillah banyak melihat tuna. Jadi, pembakaran ilmu itu adanya sekadar di dalam kitab. Salah apabila kita memandangkan ilmu itu hanya ada di dalam kitab, menurut ulun keliru. Padahal di sekitar kita ini banyak pelajaran yang banyak luar biasa manfaatnya. Lihat kehidupan orang kaya itu, Masya Allahnya. Umar ya Allah, biarlah hatap tarpal, tawin ini kadada. Apabila ribut, pinggir. Mai kasihan, mau tapi Masya Allah bahagianya itu kelihatan. Dia dari Muhammad senyumnya itu lebih lebar daripada kita yang sugih-sugih. Kita ini kadang sugih, waduh macam-macam sugih, tapi pusang. Yang mana pusang? Ayo lawan, celah orang anak takut lawan dia. Jawab bujur, ada menjawab dua miskin dia. Siapa menjawab sugih? Sugih hati, sugih dunia. Amin. Nah, ada semangat. Sugih dunia, sugih hati. Amin. Biar disuruh memilih, kan? Biar harta banyak, tapi jauh lawan Allah Ta'ala, daripada, biar sugih, tapi biar jauh lawan Allah Ta'ala, atau biar sedikit isi harta, yang banyak, tapi parah lawan Allah Ta'ala. Pilih bagian. Pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Pilih yang kedua. Ulun pilih yang ketiga. Ulun hakun suki, hakun parah kalau Allah Ta'ala. Mudahan kita sugihan beradaan. Sugi dunia, sugi hati. Mudahan kita semakin parah lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu dia ulama man wajadal maula, man wajadal maula, barang siapa yang sudah mendapatkan cintanya Allah, gara-gara dia berparah lawan Allah
Allah. Cara berparatnya kayak apa? Dibawanya sembahyang, dibawanya mengaji, dibawanya ke majelis, supaya ia diparak lawan Allah Ta'ala. Walaupun yang ada dapat kan kayak orang-orang yang dapat itu, ada dapat ikat, ada dapat apa macam-macam mobil-mobil, ada tak? Tapi yang sudah dapat Allah, maka orang itulah punya ulama yang sungguh sesungguhnya. Tapi waman wajada ni'matakum laha bi ghairil maula fala fa'idata. Siapa yang sungguh banyak isi harta, apalagi banyak isi bini. Nah, tapi jauh lawan Allah Ta'ala ada manfaatnya ia dalam kubur karena hantuk lawan malaikat bertahan. Ada bertahan. Ada siapa sih yang takut? Nah, ada sih yang takut? Takut, ulun dua aja sudah mandi, kuntang minyak macam-macam, 40 macam minyak sudah umpal. Jadi mengapa aja sinsu, ulun lawan, parang, ulun lawan, tanda ulun lawan. Juga karena juga di dalam kubur jadi gawan mengungkar nakir sambung kalian. Dimungkar aja nakir nih, orang ini beri muar ini dunia, waktu sih kembali nih ya. Di itulah basic gada itu apabila dicepuakan ke awak, tembus ke 7 lapis tanah akan bawah dan siapa yang sanggup? Dunia sanggup dan kita selamat dan kubur lagi. Nah, kayak itu tadi apabila maafirlah mereka dapat nikmat macam-macam tapi ada parak lawan Allah, ada sembahyang, ada puasa, ada hadir majelis ilmu, ada manfaatnya sama sekali. Itu kan tuh. Karena biarlah kita ini pada taat pacar masuk ke dalam kubur. Nah kita bawa dalam kubur itu amalnya sebuting. Makanya ujar Nabi SAW yang mau umat kita ke kubur itu ada 3. Yang pertama amal, yang kedua harta, yang ketiga keluarga. 2 yang bulik, sebuting yang tetap. Siapa yang 2 bulik? Harta lawan keluarga. Adakah kian yang sini nah? Mati mobil kian yang sudah kian cari puluhan tahun berkesuatan ke dalam kubur ulang. Adalah cincin kian yang mahalnya luar biasa, emas, permata, intan. Tiba kian mati, dikajelakan pulang ke kubur situlah. Adalah jadi heriklen. Kian menolakkan ajal nih lah. 60-an juta cincin. Halo Bang, anu abangnya nah karena ini tukaran kian, itu urut boleh kapan pulang ke kubur kian deh, tidak di sana aja. Ada nggak itu? Ibu Sidin, sendiri sih menggelaki pulang desa. Ya kalau, nah jangan pamanai bujur tuh, hati-hati, bujur tuh. Oh, bagus royal laut hidupnya, membawa nah. 4 nah, 1, 2, 3, 4 royal itu bagus, tapi jangan kali ingat bahwa yang memberi rezeki itu pikiran ini juga siapa? Allah Ta'ala. Kita ini kadang-kadang main cari rezeki dari pagi, siang, sore, malam. Besan siapa yang mencari itu? Besan anak ulun guru besan bini ulun guru ulun hendak bertakun nah. Kian menceriakan bini, menceriakan anak kian macam-macam itu tadi, mengarakan sepeda listrik, mengarakan emas, mengarakan ini. Pertanyaannya, kian mati, umpatlah sidin sekolah kian dalam kubur. Umpatlah anak yang bekerja gederan yang lahat ter. Udah bini kian turun ke air hidup semati lawan kian turun ke dana kapisah dunia lawan akhirat lawan kian. Akibat dengan tes, kian apa aja? Misalnya laki yang sampai luar biasa latihan pas dia mati dimasukkan ke dalam lahan hanya berbuat juga dikubur apa latihan? Nah, kawan. Kehiasan sidin, sidin. Nah, artinya bagus royal lawan bini, bagus royal lawan anak, tapi jangan kayak diingat kalau Allah memberi kita rezeki. Mirati kita ini kado rumah ini apabila kita pun ditakuni masing-masing siapa yang memberikan rezeki di belajar tauhid nih Allah Ta'ala kah atau usaha kita cari tadi kah belum pasti yang menjawab bismillah Allah Ta'ala itu aja tapi prakteknya jauh benar sama sekali pas sudah kewajiban datang sekalinya kayak hadir aja masih ramai lagi
rame itu lagi monjun, masih rame itu mendudus, masih rame itu bertukang, masih rame itu menyinggung ke guru ya, ini. Nanti ada tim undang. Nah tapi itu bujuran yang gak ada bukan itu kasih sayang sesama muslim, sama-sama mengatakan itu tuh pada dengan lihat apa. Nah, apa kita ditanggung pasti Allah Ta'ala jadi memberi rezeki, tapi pasti prakteknya kita lebih mendahulukan dunia, lebih mendahulukan yang lain daripada Allah Ta'ala. Makanya ujar sebagian ulama itu mengatakan ajabun nas man talaqar rizqa wa tarakar rasyad. Orang yang paling aneh adalah orang yang mencari harta, mencari rezeki, dan memberi harta dan memberi rezeki kan dihirani. Pantas hidup tuh ada mau bahagia, Allah usang aja. Masalah tuh macam-macam datangnya. Gara-gara apa? Kita ada menghirani Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Ayo janganlah kita secara manusiawi aja nah. Ini panggilkan. Yang baik lawan orang, misalnya lawan ulun. Yang dari 5 juta misalnya, bergaya ujuran. Ujuran bergaya itu misalnya. Ujuran apa ya? Gaya ujuran. Nah, jadi misalnya sini baiknya luar biasa lawan ulun. Ulun ada di sini atau ulun ada di Samparahan. Transfer arus. Mana? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta. Sampai dinaikkan si umroh, sampai dinaikkan si haji. Juga si Jin pas ke Samparahan, anak orang ulun usir. Ada menghirani. Kira-kira secara manusiawi kan, secara logika si Jin marah ada ulun. Senang piling. Ada marah lagi senang piling. Kami anak dari semua. Aku baik luar biasa, kan kayak gitu aku. Lawan manusia itu kita kayak itu. Di bagian baiknya ya kalau orang Tuhan. Udah kami pembakar misalnya atau pian baik benar lawan orang. Ada pernah mengusuri. Beri terus ada beres beri, ada minyak beri, ada bawang beri, ada duit beri, ada suara jalan pun beri. Saking baiknya tuh pian orang ini, tapi orang itu ada umuha lawan pian. Di jalan ada jualan kuli-kuli kalau bang menyapa assalamualaikum mahasiswa ya. Selamat mendoakan jika ada buang muha seorang nah yang aja marah kalau ada pian pakai dulu aja jangan mendoakan pian itu. Itu aja kita marah apalagi Allah Ta'ala mulai kita lahir sampai ini berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan awan kita. Masa ia ada tahu biasa lawan Tuhan? Ada kira-kira lawan Tuhan, mari kempurnya lah di Tuhan. Aku tuh memberi nikmat macam-macam, mulai ikan dalam parut sampai ikan mulai jadi ganal. Iya ada kira-kira lawan aku mah terlalunya ikan hidup. Artinya juga. Nih contoh lagi lah contoh. Misalnya biar itu mohon maaf pun ada kesamaan. Ada anak menyinggung sesuatu. Misalnya kita dari sisi anak imbah tuh pian mengambil anak mulai halus, mulai umur berapa bulan pian haragu, pian sekolahatan, pian besarakan, pian baik luar biasa pas sudah minyak kenal. Jalakannya pian, pijaknya pian, ada dihiriannya pian, dihulu-hulutnya pulang pian, dibuangnya pulang pian. Pian marah gak ada? Ayo pian marah gak ada ya? Ada anak pian bawa mulai halus karena pian dari si anak pian genalakan, pian sekolahkan, pian sayangi, pian cintai, apa namanya hendak pian tukarakan macam-macam. Sekarangnya pas sudah genap, ada tahu muha lawan pian, ada menghirani lawan pian, malam pinang dibuang. Pian marah gak ada? Pian mengkoman? Oh pian buang lah. Marah gak ada pian? Marah lagi deh, kan manusia tuh kita nih lah. Coba memperhatikan. Manusia aja kayak itu, kita ini pernah berpikir itu lah. Kita ini mulai dalam parut dapat kebaikan Allah Ta'ala sampai
ini sudah berapa banyak kita menyerahkan Allah Ta'ala? Apa kita ini kada banyak menyerahkan Allah Ta'ala? Ya, dalam hidup ini orang yang lain saja. Padahal umur itu semakin hari semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Ada akan mati bertahan. Makanya di dalam surat Yasin itu apa yuk? Lebih bahagiakan. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Allah bin artinya itu apa? Ujar Allah Ta'ala, aku memanjangkan umur-umur manusia itu sekaligus aku kurangi kesehatan badannya. Coba biar tangga hari lagi anum awak menyahan 50 kilo, sebelah kanan 25 kilo beres, sebelah kiri 25 kilo mangkat ke dalam terak kuat hari wah ini 10 kilo kan sangat 7 lembar. Dan artinya semakin bertua semakin kurang fisik kita itu teguran dari Allah Ta'ala, kita tuh jangan mati. Tapi dia berulang-ulang mungkin. Tapi umur bertangkir panjang umur berbertahan. Amin. Mari amin ya. Amin. Awak nerai. Nah, itu bikinlah dah ya Allah kita tuh semakin parah kalau Allah Ta'ala. Kirani Allah Ta'ala kita tuh ajalah manusia. Kita ini sudah baik kalau kurang, sekali kurang kepada jiran-jiran, kalau kita parah, apalagi kita kalau Allah Ta'ala itu bahagia. Mas Hati bujur dia Allah nih, bujur kayak bergaya tapi serius. Nah, kayak tetap. Jadi ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, ini itu hidup supaya dapat ridha Allah Ta'ala, supaya Allah cinta lawannya, maka yang pertama Allah sugihakan hatinya. Apabila orang itu sudah Allah sugihakan hatinya, insya Allah hidupnya itu senang, hanya bawaannya ada susah sama sekali. Itulah ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa al-ghina bi kasratil arad, walakin al-ghina bilan nafas. Bukanlah orang yang disebut orang sugi itu adalah yang berisi banyak harta, tapi orang yang bujur sugi adalah sugi hatinya karena disugihakan oleh Allah, dikarenakan ini menjadikan Allah, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Maksudnya apa? Kurang buruk. Mendahulukan akhirat atau menjadikan Allah, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Maksudnya itu kayaknya apa mana ya? Kayaknya nanti lain. Iya silahkan bergawi. Iya silahkan hendak bergawi. Kada ada larangan. Mulai pagi sampai malam, tapi jangan kada ingat kalau Allah Ta'ala. Apabila pas waktunya sembahyang, walaupun hendak berhantam habis ke waktunya sembahyang. Jangan kada ingat, itu maksudnya kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Itu kan maksudnya. Apabila bulan puasaan yang berpuasa, aku aja beribadat. Nah, sekarang udah ini hukum fikih. Nah, sekarang hukum fikih. Hukum fikih itu menjelaskan kepada kita bahwasanya akan berdui barat itu tetap disuruh puasa, malamnya disuruh sahur, disuruh niat. Tapi seandainya di tengah-tengah gawian itu tadi kada sanggup karena gawiannya berat luar biasa, ayo apa boleh buat. Tapi karena di bulan yang akan datang wajib dibayari, jangan kada sekali berpuasa aja. Jangan menyinggung nggak dulu ini. Yang penting dari menendang dulu nanti. Nah, sayang itu artinya sayang. Pian melawan anak pian aja lah. Ini lawan anak pian tuh kan. Ini mau ilas mau makan luar biasa. Pian mama itu kan bilang sampai ke kacul, untung liur. Itu pian marah ke sayang lawan anak pian. Saya itu aja belum juga. Beneran. Nah, kayak itu lah. Jadi yang pertama Allah sugihakan hatinya. Mudah-mudahan kita Allah sugihakan hati kita masing-masing. Yang kedua, wa jama'alahu syamlahu, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka apabila dapat masalah apapun itu bentuknya, seberapa banyaknya dapat masalah, Allah kailan membantu untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalahnya tadi. Ayo siapa di sini yang bisi masalah, ayo angkat tangan bang. Boleh ada yang memang belajar ilmunya apa? Siapa datang kita bisi masalah, masalah lawan bini, masalah lawan laki, masalah lawan lingkungan, masalah lawan siapa lagi? Kinantu, masalah durian, masalah lawan kawan, masalah masyarakat, masalah sekolahan, masalah macam-macam. Tapi apabila kita sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita parah lawan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nang kaya apa aja masalahnya ringan kita menyandang. Kenapa? Allah menurun tangan untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Paham ya? Dia lihat dia buat para aulia wasalihin itu nah. Lihat contoh yang paling ringan, yang hanya meninggal dunia siapa? Abu Bakar itu juga dilihat. Suaka sih kita lihat kawan kian muha kemaranggot. Suaka kita lihat di dalam kulkas itu kayak orang banyak berisi masalah. Tapi harus tahu lah, dia itu banyak masalah. Kita menarik kita melihat buat wali itu paling banyak badannya pada kita, paling banyak masalahnya pada kita. Tapi kenapa ringan? Dari kehidupan sini, si Allah, ini para kawan Allah. Jadi ini cari masalah kita nih. Nah, kita kan hanya sedikit masalah. Kalau dia tuh kita tampilin itu enak. Ini kita tampilin dia enak. Anak kasih sifat, biru muhanya. Anak usah para kamu nih. Nah, ya tuh gara-gara apa ya? Gara-gara lawan Allah ada parak, dia tuh pemarahan, penyanyikan. Kalau salah sedikit, kenapa kita tampar? Nah, kayak itulah dan kita diparah oleh Allah Ta'ala. Nah, pertama Allah kelihatan hati kita, ada kepustangan, bahagia terus. Yang kedua, apabila kita berisi masalah yang menyelesaikan masalah kita itu Allah kayak kita ini lama, kita ini ada berdaya, nang kuat siapa? Allah Ta'ala. Makanya disediakan bacaan orang tua hari. Anak perpisahan yang berbeda itu lah biasanya orang tua itu berbedanya mengenai ujur kadanya lah kayak nanti tuh. Nah ujar Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Ya. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kuat nih. Bisa bincang dulu. Nah. Itu itulah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya? Yang terakhir adalah wa'atat dunia wa hiya radimah. Dunia itu yang mendatangi kita dengan hina, dengan rendah. Bukan kita yang mendatangi dunia narima pada kawan tampu wafah meminta ampun. Kurang dialah apabila menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, raja itu yang berparah. Dunia itu yang berparah. Bukan kita mendatangi rajaki, bukan kita mendatangi dunia apa. Tapi kalau kita sudah kayak itu tadi lawan Allah Ta'ala, dunia itu nang datang, rajang itu nang datang, kayak itu yang di hati buat orang guru-guru yang soleh-soleh itu lah. Buat para aulia wassalihin, adakah yang kayak tidak mulai pagi sampai malam, bergaul ke kawan kampung, luar biasa, kapal palo sampai terawat dalam besar. Nah, di saking lapahnya, buat singkin kadang-kadang, tok, assalamualaikum guru. Nah, ada sedikit guru, dia mau gitu tuh. Dan artinya sidin itu berisi Allah. Jadi Allah manualkan segala hamba-hambanya tadi supaya datang kepada orang soleh itu tadi. Itu artinya kayak itu tuh. Apabila kita hidup, jangan kali ingat jadikan tujuan hidup kita kesan akhirat, kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita dapat 3 kemuliaan. 1, hati kita disucikan, artinya ada pemusangan bahagia bawaannya. Yang kedua, apabila kita berisi masalah, maka ya hati masalahnya, di mana hati masalahnya, Allah kayaknya menyelesaikan masalah kita karena Allah yang maha kuat, yang maha berdaya di dalam menyelesaikan segala masalah kita tadi. Yang ketiga, dunia rajaki yang mendatangi kita, bukan kita yang apa-apa mendatangi dunia atau rajaki tadi. Insya Allah biar apabila ini Nabi amalkan, insya Allah ada ngalih yang mencari rajaki, ada ngalih yang mencari dunia, Allah mudahkan
walaupun pian misalnya memasir, walaupun misalnya pian ke kabun sawit, walaupun misalnya pian ke kabun karet, walaupun misalnya pian ke kantor, insya Allah apabila pian kayak itu kan isi tujuan hidup, insya Allah ada alih budaya rezeki, ada haja rezeki insya Allah. Kenapa ujar Allah Ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ujar Allah Ta'ala, siapa yang bertakwa lawan aku, pasien lawan aku, parak lawan aku, sebagian kurangnya. Nah itu makna amnya tuh. Makna yang lainnya tuh, maka orang itu segala masalahnya kena aku yang menyelesaikan. Ujar Allah Ta'ala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan memberinya rezeki kena dari jalan yang tadi disangka-sangka. Ada rezekinya kena. Bila sudah hendak habis rezeki itu, duit dalam rumah, tiba-tiba ada aja kena rezeki datangnya. Macam-macam aja itu kena jalannya. Dan mudahan kita lah berisi tujuan hidup macam itu tuh. Amin. Dan terakhir, cukup baik. Dan terakhir mengatakan di kebalikannya, waman kanat niyatuhud dunya, waman kanat dunya hammahu, dan barang siapa yang menjadikan tujuan hidupnya dunia wara, akhirat ada sama sekali. Pokoknya urusannya tuh begawi wara bangga, bakawanan bangga, bukuan aja bangga, perhatian wara bangga, sukanya no way, puasa no way, berarti majelis ilmu ada lagi, ada macam ini, ada lagi. Pokoknya dunia semata bukan, akhirat dilupakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan. Nah, siapa orang menjadikan kehidupan dunianya seperti itu tujuan hidupnya, maka Allah akan berikan bala 3 nih. Hati-hati, hati-hati, sekali lagi nah, hati-hati yang akan menemui 3 hal ini kena. Apabila kita menjadikan dunia, menjadikan hidup kita tujuannya hanya sekadar dunia, ada berparak lawan Allah Ta'ala terus mirip akhirat. Apa yang pertama? Ya Allah, faqrahu baina ainih. Perhatikan. Ya Allah, faqrahu baina ainih. Allah akan menjadikan kefakiran itu sangat dekat dengan kedua matanya. Artinya tiap hari umat musang, pamusangan nanti pusang apa itu ada duit. Ya kan masuk ke dalam WC. Paman nih lah, akan banyak benar ketanggungan. Rokok sebelah kanan sebuting, sebelah kiri sebuting, sambung puting, akan dikirakan. Nah, elah, hidupku habis beres, habis minyak, habis beruang, anak bertangki, anak belanja ini, ini anak bertukar itu, bertukar ini. Wah, habis sepuntung, sambung pulang di kanan, habis pulang di kanan, sambung pulang di kiri, sampai hari lahir. Ada sini keuntungan. Kasihan. Ini misalnya lah, perhatikan dia. Coba perhatikan. Kenapa ada sebagian pejabat itu nah? Gajinya itu sudah lumayan banyak, artinya sudah cukup banyak, tapi kenapa yuk masih mengambil hak orang lain, masih korupsi uang rakyat? Itu gara-gara apa yuk? Gara-gara ini Pak. Ada diberi Allah kecukupan di dalam hatinya, sehingga apa-apa tuh rasa kurang aja. Kalau orangnya sudah bisa mobil, orangnya sudah bisa kabur macam-macam, tapi ya tadi rasa kurang aja. Ada cukup, ya itu urusan lagi. Nah, mungkin dari anak usang, jangan gitu. Satu, yang kedua, wafarroka alaihi syamlahu, apabila bisi masalah, pusing sorangan, Allah pada hendak membantunya untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Sanggup lagi kan? Ayat yang belajar tauhid itu 420, kita belajar yang juga sangguplah kita. Amun hidup kita ini nah, gerak dan diam kita ini nah, seberatan kehidupan kita ini nah, pun kada Allah nama urus, sangguplah kita. Kalau sanggup, jangankan itu, kalian itulah mengangkat tangan di atas. Nah, tangan turunkan di bawah, diangkat ke atas. Amun Allah ada menguasakan kita kada sanggup. Kan itu kalau tauhidnya. Hanya apa hasil kondisi masalahnya, masalah di mana aja. Apabila Allah mengangkat turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu tadi, pusing sorwangan, dia tak bawa sampai gila, ya itu iring. Nah,
berjualan biasanya pian itu hendak dapat modal aja atau dapat untung yang berlebih daripada modal deh. Nyatanya pian hendak dapat modal, dapat juga keuntungan yang lain. Nah itu juga orang yang tujuan hidupnya itu dunia semata, akhirat kada ada kita, Allah ditinggalkan, maka rezekinya itu juga ya cuma sekedarnya aja. Ada keuntungan yang lain, tapi juga itu orang ada melihat. Orang tua harus sembahyang, harus wajib puasa, harus wajib majelis ilmu, tapi orang sugih semuanya aja. Pernah katakan Fir'aun itu sugih nggak ada. Orang itu sugih nggak ada, sugih berpian. Fir'aun itu sugih berpian, tapi ujung-ujungnya kemana? Masa kumpang nggak ke neraka? Ke neraka, kalau dilanjur lawan Tuhan, nah ayo aja, nah dari dulu. Ingat, kata, ekologi rancak pertama. Ayo, jalan kita. Yang jalan naklah, terus pun yang jalan, main jalan. Ayo, jalan kita. Jalan, jalan. Itu saat dua langkah tuh langsung bagian kayu politis. Itu rancak. Nah, kayak itu juga kita. Hati. Artinya jangan terlalu bahagia kalau kita ini diberi harta yang melimpah-limpah tapi kita jauh dengan Allah Ta'ala. Ingat kalau dilanjut lawan Tuhan kayaknya dia sakit kalau sofata lamun kayaknya belum ya Allah Ta'ala tahu tuh yang lawan aku kayak apa aku tuh. Nah, tiga itulah bala yang Allah berikan apabila tujuan hidup kita itu dunia semata, akhirat dilupakan, Allah ditinggalkan. Jadi kan sebenarnya hidup itu simpel aja. Apabila kita jalurnya itu pas aja, insya Allah nyaman aja tuh. Ada di mana ngakitin bergawi kan aja, silahkan bergawi, silahkan mencari nafkah, silahkan berkawanan, silahkan berukuan. Mata-mata berbuku, guru nih dia mana yang berukur. Ada, artinya kan kayak kehidupan kita tuh aja merupakan kesempatan yang ada paham ya kan? Bahagia silahkan, tapi sudah waktunya sembahyang, ayo sembahyang. Walaupun anak benar habis waktunya, ayo jangan ada sembahyang. Kalau waktunya majelis ilmu ke majelis, kamu waktunya puasa. Ingatkan sugihkan sesungguhnya itu apabila kita parah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala.